1. Metode longitudinal merupakan salah satu metode yang sering dipakai dalam meneliti perkembangan manusia. Dalam metode tersebut, A. Peneliti mengamati dan mengkaji banyak anak dengan berbagai usia dalam waktu yang sama. B. Peneliti mengamati dan mengkaji perkembangan satu atau banyak orang yang sama usia dalam waktu yang lama. C. Peneliti mengamati perkembangan anak dalam waktu yang berbeda-beda. D. Peneliti mengembangkan pengamatan dan kajian terhadap beberapa orang yang usianya berbeda dalam waktu yang sama. E. Peneliti mengamati dan mengkaji perkembangan satu atau banyak orang yang berbeda usia dalam waktu yang lama. Dua. Selain menggunakan metode longitudinal, peneliti juga mengembangkan penelitiannya dengan metode cross-sectional. Metode tersebut, A. Mengamati dan mengkaji banyak anak dengan berbagai usia dalam waktu yang sama. B. Mengamati dan mengkaji perkembangan satu atau banyak orang yang sama usia dalam waktu yang lama. C. Mengamati dan mengkaji perkembangan satu orang yang sama usia dalam waktu yang lama. D. Mengamati dan mengkaji banyak anak dengan berbagai usia dalam waktu yang lama. E. Mengamati dan mengkaji banyak anak dengan berbagai usia dalam waktu yang berbeda. Jawabannya adalah A. Mengamati dan mengkaji banyak anak dengan berbagai usia dalam waktu yang sama. 3. Di bawah ini pernyataan yang tepat tentang metode longitudinal dalam meneliti perkembangan manusia adalah A. Metode longitudinal memiliki kesimpulan yang lebih meyakinkan. B. Metode longitudinal memerlukan waktu yang sangat lama untuk hasil yang sempurna. C. Proses penelitian metode longitudinal yang rumit dan sulit. D. Pernyataan A dan B benar. E. Pernyataan A, B dan C benar. Jawabannya adalah D. Pernyataan A dan B benar. 4. Penelitian dengan metode cross-sectional memiliki kelebihan. A. Proses penelitian tidak memerlukan waktu yang lama. B. Hasil dapat segera diketahui. C. Penarikan kesimpulan yang mudah. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B dan C benar. Jawabannya adalah D. Pernyataan A dan B benar. 5. Pendekatan dalam psikologi perkembangan dapat dilakukan dengan pendekatan khusus, spesifik, apabila A. Pendekatan dilakukan secara menyeluruh. B. Pendekatan menyangkut berbagai aspek dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama. C. Pendekatan dilakukan per aspek perkembangan. D. Pendekatan hanya ditujukan untuk kriteria tertentu dari objek. E. Pendekatan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Jawabannya adalah C. Pendekatan dilakukan per aspek perkembangan. 6. Di bawah ini tokoh teori perkembangan yang mengkaji perkembangan manusia dengan menggunakan pendekatan menyeluruh atau global adalah A. Rousseau, Stanley Hall, Hafigus, B. Piaget, Stanley Hall, Rousseau, C. Colbeck, Stanley Hall, Hafigus, D. Erikson, Colbeck, Piaget. Jawabannya adalah A. Rousseau, Stanley Hall, Hafigus. 7. Menurut Rousseau, tahapan perkembangan anak usia antara 0 sampai 2 tahun dicirikan, A. Pertumbuhan fisik secara pesat dan mulai berkembang aspek lain sebagai manusia. B. Kecepatan pertumbuhan fisik lebih dominan dibandingkan perkembangan aspek lain. C. Mulai berkembangnya kemampuan berbicara, berpikir, intelektual, moral, dan sebagainya. D. Perkembangan pesat intelektual dan kemampuan bernalar juga disebut masa bertualang. E. Terjadi perkembangan pesat aspek seksual, sosial, moral, dan nurani. Jawabannya adalah B. Kecepatan pertumbuhan fisik lebih dominan dibandingkan perkembangan aspek lain. Delapan. Tahap masa anak childhood menurut Rousseau terjadi pada usia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 12 tahun, C. 12 sampai 15 tahun, D. 15 sampai 25 tahun, E. 25 sampai 50 tahun. Jawabannya adalah B. 2 sampai 12 tahun. 9. Pernyataan yang benar tentang masa anak childhood menurut Rousseau adalah A. Masa anak disebut masa perkembangan sebagai manusia primitif. B. Pertumbuhan fisik secara pesat dan mulai berkembang aspek lain sebagai manusia. C. Pada masa anak, kecepatan pertumbuhan fisik lebih dominan dibandingkan perkembangan aspek lain. D. Pernyataan A dan B benar. E. Pernyataan A, B dan C benar. Jawabannya adalah D. Pernyataan A dan B benar. 10. Menurut Rousseau, tahap perkembangan pesat intelektual dan kemampuan bernalar terjadi pada masa A. Bayi infansi, B. Anak childhood,
C. Remaja awal. D. Remaja adolescence. E. Remaja awal dan masa remaja. Jawabannya adalah C. Remaja awal.